Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita gembira yang kalian pendukung 01 atau pendukung Amin, Anies Muhaimin. Ini ada ijtima Kiai NU Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Ini sepakat pilih Amin teman-teman. Video ini sudah beredar dan hasil dari ijtima para ulama NU Jatim dan Jateng ini bisa teman-teman saksikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatil ulama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para hadirin, langsung saja kami bacakan apa yang menjadi kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Muhammad Said Abdurrahim. Semoga dari apa yang telah dipaparkan menjadikan kita jauh lebih bisa memahami tentang arti dari sebuah politik, yang dengan politik itulah yang sekiranya akan bisa membawa, akan diarahkan kemana bangsa ini 5 tahun ke depan. Maka dari itu dalam kesimpulannya, pandai-pandailah memilih agar kita tidak masuk lubang untuk yang kedua kalinya dengan lubang yang sama. Sedikit kesimpulan yang bisa sampaikan, halaqah kebangsaan dan ijma ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk perubahan Indonesia di Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum As-Sariyah Sarang Rembang, Senin tanggal 25 Desember 2023 Masehi. Memilih pemimpin, apalagi memilih presiden dan wakil presiden, adalah tindakan yang bagi seorang merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian, lalu muncul pertanyaan, wajibkah kita menerapkan hukum syariat dalam memilih presiden di Indonesia ini? Ini perlu disebut terlebih dahulu karena mempertimbangkan asas kemanfaatan. Dalam pemilihan imam, presiden dan wakil presiden tentunya harus sesuai dengan kriteria-kriteria syar'i, karena dalam pemilihan yang bersifat ikhtiari bukan syaukah. Oleh karena itu dalam pemilihan ini kita harus merujuk kepada standar-standar kriteria seorang presiden yang kita pilih. Kita semua wajib mengetahui dalam permasalahan pilihan presiden ini dengan kependekatan ilmu fikih, walaupun pilihan presiden ini dilakukan dengan sistem demokrasi. Karena itu para santri dan para kiai punya tanggung jawab untuk menelaah dan mengkaji apa yang kurang memenuhi persyaratan atau kurang pas dengan nilai-nilai dilihat dari segi fikih. Menghadapi pilihan presiden, ada beberapa kalangan termasuk kiai mempertanyakan siapakah yang harus dipilih salah satu dari 3 pasangan calon yang ada. Menghadapi masalah ini, Allah Ta'ala sudah menentukan tata cara dalam mengambil keputusan pilihan tersebut. Allah berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mengacu rujukan ini, Nabi telah menggariskan ketentuan memilih pejabat termasuk presiden. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'mala 'amilan minal muslimin wa huwa ya'lamu anna fihim aula bidzalik minhu wa 'alamu bi kitabillah wa sunnati nabihi faqad khanallaha wa rasulah wa jami'al muslimin. Barang siapa memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin pejabat sedang dia mengetahui
ada orang lain yang lebih pantas dan pandai tentang Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam sistem demokrasi pertimbangan, apakah calon pemimpin yang kita pilih itu kotor, bersih, atau yang taat syariat, tidak harus menjadi pertimbangan yang penting. Dalam sistem demokrasi sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan rakyat. Oleh karenanya rakyat harus pandai-pandai memilih calon presiden. Dengan demikian dalam pemilihan presiden ini kita harus mewarnai dengan nilai-nilai syariat atau nilai-nilai fikih. Hal ini sah-sah saja karena Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila, dan salah satu sila diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana negara harus menjamin kebebasan warganya termasuk umat Islam untuk menjalankan syariat yang telah diyakini, termasuk syariat bahwa dalam pemilihan presiden itu calon yang dipilih harus sesuai dengan standar-standar yang syariat. Indonesia ini adalah negara yang sah menurut hukum fikih. Karena itu umat Islam berkewajiban untuk mempunyai imamul a'dham, yang disebutkan dalam sebuah riwayat, man mata bighairi imamin mata mitatan jahiliyatan. Orang yang mati tanpa imam maka mati seperti matinya orang jahiliyah. Naudzubillah. Oleh karena itu wajib memilih imam atau pemimpin. Agar kita memiliki imamul a'dham, dalam kaitan tersebut perlu mempertimbangkan kriteria memilih pemimpin, agar kita bisa mendapatkan imamul a'dham sesuai dengan kriteria yang dicarikan oleh dalam syariat. Pemerintahan sekarang ini kenyataannya tidak bisa memberantas korupsi, menegakkan hukum tidak efektif. Adalah pemerintahan yang fasik. Dalam kitab fikih dijelaskan, hukum asli tentang imam yang fasik harus diganti. Namun dalam kitab fikih juga disebutkan tidak boleh pemimpin dilengserkan. Sebagaimana bila dalam pemerintahan kerajaan, maka melengserkan pemimpin itu hukum asalnya tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan kekacauan. Tapi di alam demokrasi ini, di mana presiden dibatasi dengan masa jabatannya, maka menjatuhkan atau mengganti pemerintahan adalah dengan memilih yang bisa menggantinya. Untuk menggantinya harus ada calon yang kita anggap bisa mengatasi problem-problem yang ada di Indonesia ini. Calon yang kita yakini bisa untuk mengatasi problem di Indonesia ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Maka dari itu dalam ijma ini bisa kita simpulkan kriteria-kriteria yang ada pada pribadi beliau berdua, yang dimana kita memiliki standar untuk memilihnya, sehingga ada banyak alasan kenapa kita harus memilihnya. Jadi disebutkan ada 3 alasan mengapa memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Yang pertama, bahwa Anies dan Muhaimin ini adalah calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kriteria syar'i. Kriteria ini harus dilakukan. Bila tidak sesuai dengan kriteria ini, maka tidak boleh dipilih. Dalam hal ini dipilih dengan kondisi ikhtiar, dalam kondisi calon presidennya sudah ada. Sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, kita ditawari untuk memilih, berarti kita harus memilih yang paling ideal, paling baik, paling taat, paling a'lam. Salah satu kriteria calon presiden adalah dia adalah a'lam, dia lebih tahu tentang agama, yang dalam kitab-kitab disebutkan berilmu agama dalam hal perangkat-perangkat yang berkaitan dengan ijtihad. Tapi hal itu terlalu berat. Namun setidaknya alam dalam masalah agama. Adapun nanti ada perkembangan lain, alam dalam bidang ilmu tertentu, itu mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan kesepakatan atau undang-undang yang telah disepakati. Pasangan Anies Muhaimin ini alam dalam agama, juga alam dalam ilmu hukum ketatanegaraan. Sebagaimana kita tahu Pak Anies Baswedan punya jenjang pendidikan yang paling tinggi di antara yang lainnya. Pak Anies Baswedan paham tentang masalah pendidikan karena beliau aktivis pendidikan, pernah menjadi seorang rektor
pernah menjadi menteri pendidikan. Presiden yang mengetahui masalah pendidikan ini penting, karena kemajuan bangsa itu diukur sejauh mana kemajuan pendidikan di negara tersebut. Dalam hal ini kami hakul yakin Anies Baswedan adalah calon yang paling a'lam di antara calon-calon yang ada. Tepuk tangannya dong. Dalil syariat ini tersebut dalam hadis di atas dan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Disebutkan bahwa Syekh Izzuddin berkata, ketika sulit mendapatkan kriteria taat syariat dalam diri presiden dan para hakim, maka kita mendahulukan calon yang lebih sedikit fasiknya. Yang kedua, kenapa kita harus memilih Amin? Syarat kedua adalah calon yang lebih taat syariatlah yang dipilih. Untuk mengetahui mana yang lebih taat syariat, harus ada ketentuan hukum. Untuk meyakinkan bahwa orang tersebut taat syariat, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu taat syariat, antara lain yang tadi disebutkan Hatur Syekh, Kiai Said Akil Sirot, Kiai Sukron Ma'mun, dan Tengku Zulkarnain. Ketiga tokoh ini bersaksi bahwa Bapak Anies Baswedan adalah orang yang agamis, orang yang soleh. Syekh Ibrahim Al-Laqani berkata, wajibun nasbul imamil adli bisyari fa'lam la bihukmil akli. Wajib hukumnya mengangkat imam atau kepala negara yang taat syariat. Kewajiban ini berdasarkan dalil syariat, bukan hukum akal. Yang ketiga, kenapa kita harus memilih Bapak Anies? Visi misi pasangan Anies dan Muhaimin ini sesuai dengan ketentuan agama, bahwa visi misi Anies Muhaimin adalah adil makmur untuk semua. Salah satu visi keadilan dan kemakmuran itu adalah akan membuat harga-harga terjangkau, termasuk harga bahan pokok, sandang pangan untuk rakyat. Ini adalah visi yang sesuai dengan kaidah syar'i. Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa kekayaan negara itu untuk masolihul ammah, untuk kebaikan rakyat, serta mendahulukan keperluan rakyat yang membutuhkan. Dalam kitab Asbah wan Nadhair disebutkan, wa minha annahu la yajuzu lahu ayyuqaddima fi mali baitil mal ghairal akhwats alal akhwats. Salah satu isi daripada kaidah 5 yaitu tidak diperbolehkan bagi pemimpin mendahulukan pemberian harta dari baitul mal kepada orang yang tidak lebih membutuhkan. Demikian apa yang kami sampaikan, merupakan satu sedikit kesimpulan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Said Abdur Rahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu yuwaffiquna lima huwa ridha. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tambahan catatan pinggir. Setelah kita semua mengetahui dan memutuskan bahwa memilih paslon Amin dalam Pilpres 2024 adalah wajib hukumnya, maka kita wajib mensosialisasikannya sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bughyatul Musadin, yang kurang lebih artinya amar ma'ruf nahi mungkar adalah poros agama. Maka siapapun dari umat Islam yang menjalankannya wajib didukung dan dibantu oleh yang lain, dan tidak boleh bagi siapapun berdiam diri dan mengabaikan hal tersebut meskipun tak ia tahu usahanya akan sia-sia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai masyarakat, dari berbagai kelompok, dari berbagai jamaah, dari berbagai organisasi itu di dalam waktu dekat pemilu 2024 yang tinggal 3 harian ya, semakin menunjukkan hasilnya teman-teman ya. Kalian sekali lagi yang pendukung 01 pasti akan merasa bahagia, karena tentu jika kalian nanti dikabulkan doanya ya, tentu itu sangat mengembirakan buat kalian. Oke, jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka bisa mengetahui informasi terkait dengan ini, dan jangan lupa juga support channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.